name is John and your host. Father, thank you for gathering us here together now. We're going to start our event. Pray that this event will bless us all. In the name of Jesus, amen. Bandung dan Probolinggo untuk kumpul ketemu on-site. Karena sebelumnya kita selalu ketemunya online dan by WhatsApp group. Cuman saya juga very surprise karena ketemu udah gitu, oh kamu Jenny ya, oh kamu ini gitu. Jadi kayak, oh kamu Yanita, aku tadi baru pertama kali ketemu Yanita. Tapi kayaknya kalau di grup kita kayak udah kenal, udah ngobrol lama banget. Ini percaya nggak percaya sama beberapa moms yang ada di sini juga aku ketemu cuma beberapa kali, tapi it feels like udah kenal lama dan udah dekat sekali. Ini sama Eva juga ketemu masih bisa dihitung belum sampai 10 kali ya Pak. Sama dua Jerry juga belum ke ini semua, belum kepake semua. Tapi I feel like very close to each other. So I think that's the value, the ambience yang kita mau jaga di Lilies of the Valley. Jadi sedikit cerita, Lilies of the Valley ini muncul karena saya ngobrol sama Desi. Seperti yang kalian semua kenal tahu, Desi yang di Semarang itu sebenarnya dia yang jadi foundernya. Jadi saya ngobrol sama dia, tertarik sama Child Mason waktu di awal-awal. Terus dia pernah ikut salah satu komunitas Child Mason juga. Terus kita ngobrol-ngobrol tukar pikiran dan lain-lain. Yang akhirnya berujung pada ya udah deh, Des, kita baca aja bareng yuk sama kumpulin beberapa moms yang memang mau ikutan juga. Tapi kita bacanya yang benar-benar Christ-centered ya, kita bahasnya benar-benar yang biblical ya. Iya udah oke, ayo. Jadi we start the group was only 3 orang atau 3-5 orang kalau nggak salah. Dan dari itu terus growing sampai sekarang akhirnya udah grup baca gelombang yang keberapa saya juga nggak tahu. Dan Child Mason udah sampai volume yang kedua ya. Dan very soon kita tahun depan akan start yang volume ketiga kalau udah selesai yang volume 1 dan 2. And very excited untuk bisa jalan sama-sama, bisa belajar sama-sama, growing together while we grow our kids and nurturing our kids together. Ada satu hal yang waktu itu saya ngomong sama tim moms yang Lilies of the Valley, and we agree all together, yaitu biasanya di perkumpulan mami-mami di luar sana itu hawa competition tuh sangat kuat sekali, benar gak? Ya kan? Compete, anaknya begini, anaknya udah begini. Aku nyampein sama all the moms team yang ada di Lilies of the Valley, kita jaga ini jangan sampai kayak gitu ya. Kita ada di sini to empower each other, kita ada di sini to support each other untuk bisa sama-sama support satu sama lain. Karena nggak ada satupun dari kita di sini yang paling sempurna atau paling oke, atau anaknya paling pintar atau anaknya paling behave, anaknya paling disiplin. We cannot see that way. I think itu kita nggak bisa lihat seperti itu. We are sharing this journey together and none of us is perfect. That's why kita butuh satu sama lain, kita butuh sama-sama, kita butuh growing together. Jadi saya mau welcome semuanya, moms. Thank you so much yang udah hadir hari ini, yang udah contribute di acara hari ini, dan juga fathers-nya yang mendukung ibu-ibunya. Terima kasih banget. Dan kita will start the Christmas event today. Thank you. And now to the next performance, I would like to invite Nathan and Medin. Thank you for sharing about Lilies of the Valley, Kartika. Yes, we are thankful that our mom can meet with other moms so we can meet with new friends as well. Next up, we are to listen to a wonderful ensemble by Jolene, Alexa, and Gerard. I know that they've been practicing hard for this day, so let's give them a warm welcome, everyone.
Here I want to share how I feel in homeschooling in the Middle East of my community. So where's the first question? How long have you been homeschooling? Since I was 6. So, have you ever went to school? No, because I was once going to school. I was nearly going to school, but it was cancelled by the COVID-19. Oh, so do you have any specific schedules for homeschooling? Yes, but because we got sick, so it got messy. So it's not now. Do you miss having friends around you? Yeah, I do. Because I come to Waffle and a lot. What's your favorite subject? Well, my favorite subject, reading books. Well, language, arts. Okay. And math. Do you homeschool with siblings? Yes, with my little brother. Just with him. So, You study together? Yes, kinda. Some because I got math for me. I really want him not to be. He kind of combines when I was busy. Sometimes yes, sometimes no. How do you homeschool? Like how do you homeschool? How do you do your work or what do you learn? I learn narration. I learn science, language arts, math, and the main from the first is the Bible. You have to write the narration down. Or you tell it to your teacher? Both of them, but the writing is only just one time a day. Okay, well that's good. So, what you don't like about homeschooling? I'm just coming alone. I don't like being alone. Okay. Do you think you want to go to school someday? Nah, no. No way. Who's your teacher? Who's your teacher? My mom. There. Bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the river. Here to stay
jantungku. Ku hanya ingin jadi yang terbaik, selalu baca Alkitab dan berdoa. Masa depan cerah di tangan Tuhan, Dia berdasar. Syalalala hari yang sibuk, syalalala dalam Tuhan. Ada saat suka dan duka, di tangannya ku takkan takut, Dia berdasar. Hari yang sibuk, mari buat yang istimewa. Hari yang sibuk, mari buat yang istimewa. Ku takkan takut hadapi masalah. Ku tak takut saat jauh dari rumah, karena ku tahu Tuhan menjagaku. Dia mengatur semua dengan sempurna. Dia mengatur semua dengan sempurna. Dia luar biasa, istimewa. Dia luar biasa. Hari sibuk yang istimewa, hari istimewa. Anak saya dua, yang homeschool yang pertama namanya Timothy, yang lagi pengen kamera. Jadi saya anak kami baru setahun homeschool. Tadinya dia formal school SD. Jadi baru dari Januari kemarin ini persis tahun gitu. Jadi struggle yang kami mau sharingkan adalah struggle-nya adalah ada masa adaptasi yang harus kami lalui dari formal school ke homeschool gitu. Dan juga kebingungan menentukan materi, terus jadwal, banyak sih sebenarnya gitu. Kalau di tengah-tengah itu kami saya terutama ya sempat ragu gitu. Ini homeschool tepat nggak ya gitu? Apa salah gitu kan? Pokoknya banyak keraguan deh pokoknya. Ya aku bersyukur tapi ya lewat join di rilis gitu kan, lewat kenal banyak mau di sini gitu kan. Aku pernah nanya ke Ika, ke Cimefang, ke yang lain-lain juga gitu. Ya aku bersyukur bisa kenal dengan Lilis gitu sih. Itu sharing aku. Buat Ika, Jess, dan Cimefang, pertanyaan aku adalah apa sih yang membuat kalian itu yakin bahwa homeschool adalah pilihan yang tepat, yang terbaik untuk anak-anak kalian? Lama. Halo lagi semuanya. Apa yang bikin saya yakin homeschool itu pilihan tepat buat saya dan anak-anak, buat keluarga kita gitu ya. Jujurnya nggak segampang itu tuh, bukan keputusan yang diambil cuma dalam waktu seminggu terus oke, mantep gitu. Kayaknya itu nggak seperti itu gitu ya. Kita udah mulai homeschool dari anakku umur 3 atau 4 tahun tuh kita udah mikir pengen homeschool. Tapi waktu dia umur 5, anak kita yang pertama pernah masuk taman kanak-kanak. Jadi tapi justru pas lagi masuk taman kanak-kanak itu di sekolah yang kita merasa ini sekolah bagus, value-nya juga bagus, guru-gurunya juga bagus, kita tahu foundernya orang yang oke banget juga. Tapi justru pada saat saya di sekolah yang itu, saya sama suami malah ngerasa kayaknya kangen ya, kita kayaknya kok kangen ngajar sendiri di rumah. Ada something yang nggak bisa tergantikan pada saat kita tuh bisa di rumah sama-sama anak-anak, sama mengirim mereka ke sekolah. Itu tuh rasanya berbeda. Saya juga susah ya ngejelasinnya kayak gimana gitu di sini.
saat itu terjadi itu yang bikin ya kayaknya kita homeschool aja gitu. Terlepas dari semuanya kayaknya udah pada tahu lah ya kalau kita homeschool itu yang memang pasti pengaruh kita lebih besar ke anak-anak, kita lebih gampang untuk bisa memberikan nilai, memberikan segala macam lah ya yang kita bisa share ke mereka, dan berbagai macam filosofi lain itu udah kayaknya saya nggak perlu ulang lagi gitu di sini. Tapi di momen yang itu pada saat waktu itu yang bikin rasanya oh ya oke, kayaknya panggilannya di sini. Dan pada saat dijalanin pun juga nggak langsung yang oke, mantep lah gitu ya, nggak gitu juga, ada jatuh bangunnya, ada ragunya juga. Nah pada saat yang itu memang yang paling utama, paling penting tuh karena saya sama suami udah sepakat duluan. Jadi pada saat saya ragu, dia yang nguatin gitu, dia yang ngeyakinin bahwa enggak lah, udah jalanin aja kan, kita udah ambil keputusan ini, so we just jalanin. Dan kita udah tahu juga maksudnya pathway-nya untuk homeschool ini tuh anak-anak juga tetap bisa kuliah, tetap punya social life yang oke gitu. Jadi ya itu yang bikin mantap juga. Dan yang terakhir tapi juga yang gak kalah penting adalah karena kita punya teman, jalan sama-sama teman itu yang bikin perjalanan tuh jadi lebih seru, lebih indah, dan lebih mantap. Itu kalau dari saya. Makasih. Halo semuanya, saya Jessica. Anak saya yang besar tadi Nathan itu sekarang kelas 4. Jadi kita mulai homeschool sejak Nathan kelas 1. Waktu TK, jadi sebelum menikah, aku udah mikir sih, kayaknya sekolah itu ada cara lain lah gitu untuk belajar gitu ya. Sekolah bukan satu-satunya tempat belajar gitu. Tapi saat punya anak terus menjalani gitu ya, maksudnya dengan anak di rumah, menyenangkan gitu. Satu anak menyenangkan, 2 anak sulit gitu ternyata kan. Nggak tahu, 3 anak tanya Cidain lah, makanya kita tunggu kan. Terus ya cuma mungkin jawaban aku kan spiritual ya kalau kenapa gitu. Tapi memang ini yang menguatkan kita sih kalau waktu itu. Jadi waktu itu mikir, nanti kita homeschool aja. Tapi pada saat ngomong ini tuh sebenarnya belum punya teman satupun yang homeschool, belum kenal siapapun yang homeschool. Jadi cuma ngomong aja kayak, kita homeschool aja lah, kita homeschool aja gitu. Suami itu tuh selalu bilang, kamu tuh bisa sih, tapi kamu tuh orangnya nggak konsisten, dia ngomong gitu. Jadi dibuat dia, apa tuh homeschool, nggak tahu, nggak kenal siapapun yang homeschool gitu ya. Tapi memang kalau buat kita gitu ya, Tuhan tuh buka jalan sih. Jadi waktu itu suamiku sering banget pergi ke Filipina, dan dia tuh ada di satu gereja yang pendetanya dulu homeschool anak-anak mereka yang udah dewasa sekarang, yang cucu-cucunya juga di homeschool. Dan di gereja itu juga banyak yang homeschool. Jadi suamiku justru yang pertama kali menemukan orang-orang yang homeschool. Dia punya staff yang udah dewasa dan dulunya staff ini di homeschool. Jadi dia tuh lihat kayak bisa ya gitu. Bahkan dia adalah orang pertama yang pergi ke homeschool conference waktu dia ada di Manila. Pas dia kunjungan, ada temennya bilang ada homeschool conference, akhirnya dia datang gitu. Jadi singkat cerita, waktu aku mulai merasa ragu, kayaknya nggak bisa deh dengan 2 anak kita homeschool gitu ya. Walaupun belum tahu homeschool itu apa, suamiku tuh kayak, kita homeschool cobain. Maksudnya dia mulai kayak terbuka gitu pikirannya, kayak mulai lihat gitu. Dan sejak itu kita diketemuin dengan orang-orang yang homeschool. Ternyata teman-temannya suamiku tuh banyak yang homeschool. Jadi kita ketemu, kita ngobrol sama orang-orang ini, dan ya udah akhirnya balik lagi gitu. Jadi tadinya aku yang kepengen, terus jadi nggak kepengen. Suamiku yang nggak tahu malah jadi tahu duluan. Jadi kalau buat kita mungkin reasonnya adalah lebih ke spiritual ya gitu. Kayak memang Tuhan udah tunjukin ini tuh memang ada dan ini bisa gitu. Jadi itu jawaban kalau buat kita sih. Dan memang keraguan itu setiap tahun kalau buat saya. Setiap kali bulan Agustus mulai mikir buat tahun depan nih ya kita mau gimana gitu kan. Mulai lihat-lihat list buku, bener nggak ya gue gitu. Nanti isi rapot, ini bener nggak ya, kan kayaknya nggak belajar apa-apa ya gitu. Mengisi rapot bingung gitu setiap kali. Ini mau ngapain ya, isinya apa ya, kita ngapain ya gitu kan. Jadi kayaknya kalau buat aku sih setiap tahun aku selalu bilang, guys ini kok gue gak yakin ya ke depan gitu. Jadi sampai hari ini pun masih bertanya-tanya gitu. Dan terutama karena anaknya udah tambah besar, kita juga udah tanya, kamu nanti SMP kira-kira pengen pergi ke sekolah gitu, kamu lihat teman-teman kamu sekolah, kamu pengen gak gitu kan. Dan kita selalu terbuka gitu untuk option itu. Jadi kalau sekarang apakah homeschool pilihan yang tepat, tahu atau enggak, ya karena kita udah lihat emang sekarang pathnya seperti itu gitu. Tapi kalau ditanya sampai kapan,
nggak tahu sampai SD, sampai SMP, sampai SMA kita nggak tahu gitu. Kita lihat aja dan kita jalanin selama kita masih sama-sama mau semua gitu. Tadi waktu di perjalanan kita di Singkat mau ke sini ya di mobil tuh kita dengar apa ya, radio ya tadi ya. Ada yang bilang kalau liburan panjang apa sih yang paling dinanti mami-mami? Coba apa? Selesai. Di sini mungkin rata-rata homeschooling kali ya, jadi belum kepikir ya. Tapi buat yang sekolah tuh pasti pengen anaknya cepet-cepet sekolah ya kan. Pengen aduh kapan nih sekolah cepetan mulai deh gitu. Terus tadi Denzel bilang salah itu mami, salah ya katanya. Aku bilang salah ya. Ya mungkin apa ya, buat kita yang homeschooling itu kayak cari gara-gara atau nggak sih, kayak cari masalah sendiri ya kan, cari susah sendiri gitu. Kita tinggal taruh anak kita di sekolah udah beres gitu kan, gak usah pusing gitu. Ini kenapa kita cari pusing sendiri gitu. Dan ya sebenarnya ada masa-masa di mana saya betul-betul down sekali sampai udah selonjoran rasanya di bawah gitu kan, bener-bener capek sekali gitu. Dan setiap hari dengan 3 anak di rumah dari pagi sampai malam itu masalah pertengkaran itu banyak sekali gitu kan. Dan aku saya bilang sama suamiku gitu, ini kalau kita kayak gini terus gimana hubungan kita sama anak-anak gitu, kita berantem terus nih gitu kan. Tapi suamiku cuma bilang satu kata ya, satu kalimat ya aku masih ingat sampai sekarang. Dia bilang they are human gitu, mereka tuh manusia, mereka punya hati dan mereka akan lihat bagaimana papa mama berjuang gitu buat anak-anak. Perjalanan homeschooling sama yang lain terus ada keraguan pasti gitu ya, dan aku terus tanya Tuhan ini bener nggak gitu. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalin, Tuhan selalu konfirmasi. Even sampai aku mau bilang udah stop, aku quit, aku udah mau masukin mereka ke sekolah aja, Tuhan bilang lewat suamiku enggak, kita jalan terus, kita jalan bareng terus. Dan itu satu hal yang buat aku bangkit lagi gitu. Dan ketika aku down, ada suamiku juga yang terus gandeng, ayo kita jalan kata dia. Dan aku sama sih kayak Jess tadi bilang, aku nggak tahu sampai kapan kita akan homeschooling. Anakku sebentar lagi SMP dan ya aku bilang sama dia masih ada 1 tahun untuk pikirin, kamu doain. Kalau Tuhan mau kamu terus homeschooling, kita homeschooling. Kalau Tuhan mau kamu sekolah, ya ayo kita sekolah. Gitu aja sih. Dan aku percaya mungkin di tengah keraguan kita gitu ya, kita kadang berpikir Tuhan ini salah nggak gitu. Tapi satu hal, ketika kita dekat sama Tuhan, segala sesuatu yang mungkin kita rasa kita salah nih, Tuhan bisa ubah jadi sesuatu yang baik gitu ya. Kehendaknya nggak mungkin gagal dalam hidup kita. Gitu aja sih. Thank you.
Jax, umur 4 tahun. Kami tinggal di Bogor. Jadi hari ini saya mau share kesan-kesan saya ada di komunitas Lilies of the Valley. Well, aku menemukan ini. Jadi sebenarnya waktu anak aku 6 bulan, lalu datanglah pandemi. Jadi di saat-saat itu aku merasa bahwa I feel kinda lost as a mom, kayak we don't have community, gitu ya. Terus udah gitu aku juga bingung gitu. Although I have my husband, he is my best friend, he is a great husband, but at the same time, I feel like I need this community of women, gitu ya. Dimana aku bisa belajar dan bisa, spend time together gitu. Sampai akhirnya bersyukur nggak ketemu sih. Dari Jessica Neva, she is actually my childhood best friend. Dan aku melihat hidup dia kok kayaknya she is very great gitu ya. She's a great mom. I know you will do it, Jax. I know you will like shake your head or something like that. Tapi I see that you are a great mom and you are a great wife and you homeschool too gitu ya. Itu kayaknya paket lengkap banget. Nah di situ aku ngobrol sama JN, lalu JN ajak, yuk kita ikut baca, mau nggak? Oh ya boleh. I didn't expect anything. I thought ini cuma baca doang ya, tapi turns out it's more than only reading. Dan aku terberkati dengan bacaan yang Charlotte Mason, tapi aku juga terberkati dengan sharing-sharing dari teman-teman. Mau narasi, baik narasi maupun di Zoom. Satu topik Zoom yang paling berkesan ya buat aku itu sampai sekarang waktu teman-teman ngomongin tentang homemaker. Menurut aku itu perubahan yang luar biasa, perubahan paradigma yang luar biasa banget tentang homemaker gitu, bahwa as a mom, as a wife, we have this authority gitu. Have authority, kita punya is a privilege and it's responsibility. Itu mau mengubah paradigma aku di mana aku jadi lebih intentional gitu loh di dalam mengurus keluarga kecilku seperti itu. And I just want maybe the last time I want actually to tell all the kids here, you know that you are a blessed one. Do you know that? Do you know? Do you know that you are so? I don't want to say lucky, but you are so blessed because your parents really put their mind on you. You know, kalau tante lihat di luar sana, not everybody has their parents yang care so much about them. But then your parents, they care so much about you, and they want to learn more so they can be better parents for you guys. So my prayer is that, guys, listen, I'm praying to you. Oh yeah, it's okay. No, but you know what? My prayer is that all of you are going to grow to be a great leader in your family, in your community, in your nation, yes? And I pray that you will grow knowing God, loving God, and loving people. Okay? Shall we do that? Yay! Okay, thank you. Sekarang Kak Atalia. Selamat siang semuanya. Bersyukur sekali ya berada di tengah-tengah komunitas Lilies of the Valley. Izinkan saya untuk membaca ya apa yang menjadi testimoni saya pada hari ini. So I want to share my thankfulness by giving the acronym of LOTV or Lilies of the Valley. So the first one, L. What I got from this community is a long list of living books. It's a long list and it's a precious one because it is created by mommies who long to give the best books for their children. So I'm really grateful for that. The second one is O or orientation. As parents, we rarely have any manual. So in the midst of the worldly standard of what to achieve, this community for me serves as a guide in adjusting to my role as a wife and a mom, and according to God's calling. So it's not like what to achieve, but what God wants me to do, what God wants for my children.
what God wants for my family, especially in homeschool life. Because as a new homeschooler, maybe like the few of you experience also, I don't know much about the curriculum, how to do the daily routine, and etc. This community constantly giving orientation of how I am taught to educate my girl. Also to apply the Charles Manson approach that education is discipline, life, and atmosphere. And I'm grateful for the atmosphere that I experienced in this community. The next one is T, that stands for togetherness. It is said that if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Well, motherhood is a long journey, and sometimes it can be a lonely journey too. Well, this community is a safe place that encourage and also support each other in facing daily struggles to grow our kids and also to grow ourselves. That's what I experienced, including in doing our book narration. Without this community, I will stop in the middle, maybe at the beginning of the book. And the V stands for value. I'm really grateful for the Christian value that serve as the foundation for this community. So it continuously encourages and reminds me of God's grace and also to grow in faith in every season of life. Thank you, Lilies of the Valley community. God bless us all. Oke, siang semua teman-teman. Nama aku Cecil. Aku jadi Lilis dari waktu baca buku volume 1. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, sebenarnya dulu aku kenal Lilis itu karena aku stalking Ci Eva. Jadi waktu itu pas pandemi, Ci Eva baru narik Jolin sama Alexa dari sekolah ya. Terus terang aku nggak pernah tahu homeschool itu apa. Nggak pernah dengar, nggak pernah di lingkungan aku juga nggak pernah ada yang homeschool, jadi aku nggak tahu. Terus waktu itu Ci Eva lagi cerita tentang Alexa sama Jolin, dikeluarin, maksudnya di waktu pandemi ditarik dari sekolah. Aku jadi pengen tahu kenapa gitu ya. Dan itu maksudnya bukan anak TK atau anak SD lagi gitu. Jadi aku jadi ikutin, terus aku sampai ketemu namanya Lilies of the Valley gitu. Nah waktu itu kayaknya aku DM juga Cika, Jessica, terus aku DM Dian juga tentang Lilies of the Valley ini. Terus ya aku thankful banget sih. Menurut aku kalau bukan jalan Tuhan mungkin aku gak bakal di-guide step by step ya. Maksudnya dari pertama kali discovery of Ci Eva, terus aku bisa kenalan sama Cimevang juga segala macam. Dan dengan berbaik hati mau reply aku, pertanyaan aku satu-satu. Kayaknya waktu itu aku nanya homeschool itu apa, ngapain gitu ya. Dan aku thankful banget karena ternyata dirilis seperti di-guide step by step tadi itu. Kenapa? Karena aku benar-benar yang Zoom rilis itu bertahap. Aku dari yang tadinya nggak tahu harus ngapain di homeschool, ternyata Zoomnya lagi ngebahas tentang planning tentang homeschooling waktu itu. Terus ada lagi tentang homemaking. Terus ada lagi tentang listnya living books. Dan banyak pembicara-pembicara lain yang membahas aku, nuntun aku satu-satu sampai akhirnya aku memutuskan pakai kurikulum yang mana gitu. Bahkan aku nggak tahu kurikulum itu apa. Jadi I really thankful buat opportunity ini karena for me it's really a godsend community. Bahkan di saat yang tepat setelah pandemi kita bisa kumpul-kumpul, bisa kenalan sampai ke hari ini. Kita bisa ketemuan satu-satu yang bukannya nggak pernah ketemu. And I'm so thankful karena ternyata yang selama ini online baik hati ternyata udah ketemu, udah kayak keluarga gitu.
kita bisa tetap connect. Mungkin next year aku juga nggak banyak di sini, tapi semoga kita bisa tetap keep in touch, bisa tetap connect dan saling berbagi. Itu aja. Terima kasih. Thank you so much, Auntie Sarah, Auntie Atalia.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, how's today? Good. Tired. Tired? Happy. My friends still hurt from Bounce Street. So, do you want to become MC again? Yes. Yes. How about you? Sure. How about you? Will you? Yeah, but I wish I was the MC. As long as I can sit down, yes. Okay, say bye-bye and Merry Christmas. Bye. Merry Christmas. Bye. Look at us here.